Halo teman-temanku sekalian, ada satu hal yang mungkin pernah kalian baca ataupun kalian dengar, bahwasanya sekitar 12-15% umat manusia itu adalah keturunan dari seorang raja yang bernama Genghis Khan. Ya, kalian nggak salah dengar dengan pernyataan tadi ya. Bayangin, ada satu orang yang saking saktinya atau saking kuatnya, dia berhasil naklukin wilayah yang lebih luas dari yang pernah didapetin kekaisaran Romawi dalam waktu 400 tahun. Padahal dia cuma butuh waktu 25 tahun. Dia adalah Genghis Khan. Tapi kali ini jangan bayangin dia lahir di istana yang megah dengan banyak sekali penjaga di dalamnya dan perlakuan khusus sebagai putra raja. Sama sekali tidak seperti itu. Bahkan dia lahir di padang rumput yang keras, ditinggal mati bapaknya, dibuang sukunya, bahkan sempat jadi budak yang lehernya di kerangkeng besi. Dan hari ini kita bakal bedah habis-habisan gimana seorang anak yatim piatu bernama asli Temujin bisa jadi the universal rules. Gimana taktik perangnya yang bikin Satria berbaju besi Eropa jadi nggak ada harganya. Dan bener nggak sih, kalau kalian lagi nonton video ini, kemungkinan besar kalian adalah keturunannya. Langsung aja kita bongkar sejarah sang legenda Mongol. Genghis Khan lahir sekitar tahun 1162 dengan nama asli Temujin. Legenda ada yang bilang pas lahir dia menggenggam gumpalan darah di tangannya. Kalau sekarang kan genggam MBG. Nah, buat orang Mongol saat itu pertanda kalau anak ini bakal jadi prajurit hebat, seorang satria yang tangguh dan semacamnya lah. Tapi kenyataannya hidup dia pahit banget. Pas umur 9 tahun, bapaknya yang bernama Yesugei diracun sama suku musuh yang bernama suku Tatar. Bukannya dibantu, sukunya Temujin malah ninggalin dia, ibunya, dan saudara-saudaranya di padang rumput dan dibuat mati kelaparan secara perlahan. Di masa ini, Temujin belajar satu hal, survival. Dia pernah bunuh kakak tirinya sendiri cuma gara-gara rebutan ikan hasil pancingan. Kenapa? Karena dunianya saat itu kalau kalian nggak tegas, ya kalian mati. Puncaknya, dia sempat ditangkap suku musuh dan dijadiin budak. Dia lari dengan cara mukul penjaganya pakai papan kayu yang nempel di lehernya. Dan dari sinilah mental baja itu terbentuk. Nggak ada pemimpin besar tanpa rival. Rival abadi Temujin adalah sahabatnya masa kecil, yaitu Jamuka. Mereka itu Anda, bukan Anda kamu ya, tapi Anda itu artinya saudara sedarah ya. Mereka bersumpah bakal setia sampai mati. Tapi seiring berjalannya waktu, karena basic dari manusia itu kan berubah ya. Warnanya berubah lama-kelamaan, bisa berubah, apalagi manusia. Dan mereka juga makin kesini tuh makin beda visi. Jamuka itu aristokrat. Dia percaya kalau pemimpin harus dari darah biru. Sedangkan Temujin itu meritokrat. Dia percaya kalau orang hebat itu dilihat dari kemampuannya, bukan bapaknya siapa dan dari mana asalnya. Nah, sebenarnya ini revolusioner ya. Kalau buat pada zaman itu tuh sangat revolusioner sekali ya Temujin ya. Dan Temujin ini berorasi dan narik simpati rakyat jelata karena dia adil ya. Pada akhirnya, dua sahabat ini perang besar. Jamuka kalah dan Temujin terpaksa mengeksekusi sahabatnya sendiri demi persatuan Mongol. Dan pada tahun 1206 barulah dia dapat gelar Genghis Khan, dalam arti menguasai semesta. Nah, ini bagian yang paling menarik. Gimana caranya pasukan yang cuma modal kuda dan panah bisa ngehancurin tembok besar Cina dan benteng-benteng di Eropa? Ada beberapa hal nih ya yang akan kita simpulkan kenapa bisa seperti itu ya. Pertama, itu ada kavaleri pemanah. Orang Mongol itu lahir untuk berkuda ya. Mereka bisa memanah sambil kudanya itu lari kenceng banget, bahkan sambil muter badan ke belakang. Akurasinya nggak diraguin lagi, 99% sih katanya ya. Yang kedua, ada psychological warfare.
Ya, ini ngeri. Kalau satu kota nggak mau nyerah, Genghis Khan bakal ratain kota itu sampai nggak ada tikus pun yang hidup. Ya, tujuannya ya biar kota-kota selanjutnya langsung nyerah tanpa perang. Karena dengar berita itu saking seremnya ya, nggak ada orang yang dibiarin hidup di kota yang dia jajah. Ya bayangin aja ya, Genghis Khan nggak pandang bulu ya untuk memperhatikan orang-orang dengan tanah tanpa ragu. Nah, baik anak-anak, orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek ya, kecuali orang yang cantik dijadikan selir tuh yang cantik ya, hidung belang tuh sama aja ya. Dan kenapa keturunan Genghis itu banyak? Itu adalah alasannya karena setiap menjajah dia itu punya selir. Nah, intelijen dan komunikasi, dia punya sistem pos yang namanya IAM. Pesan bisa nyampe dari ujung ke ujung ke kaisaran dalam waktu yang cukup singkat ya, lewat kurir berkuda yang ganti-gantian. Nah, ini itu internetnya zaman abad ke-13 lah. Kalau sekarang itu kan ekspedisi kan. Jadi dulu ya nggak ada tuh yang namanya surat macet di DC Cakung itu nggak ada ya. Begitu ada surat langsung kirim, ada surat langsung kirim gitu terus ya. Ya selanjutnya insinyur asing ya. Setiap kali dia naklukin bangsa kayak China atau Persia, dia itu nggak bunuh ilmuwannya. Dia malah merekrut ilmuwannya buat bikin meriam dan alat pendobrak benteng untuk perang selanjutnya. Dia sangat menghargai otak sekali ya, dia sangat menghargai usaha dari otak ilmuwan. Karena dia tahu hal itu bakal membentuk SDM yang lebih kuat lagi dengan merekrut orang yang nggak cuma jago perang, tapi ilmuwan juga dia rekrut di setiap kota yang dia jajah. Salah satu cerita paling epik Genghis Khan adalah pas Genghis Khan nyerang Kekaisaran Khwarezmia, yang sekarang itu daerah Iran atau Uzbekistan lah ya. Awalnya Genghis Khan mau dagang doang nih. Dia kirim utusan damai, tapi gubernur di sana malah bunuh utusan Mongol dan cukur jenggot utusan lainnya ya, yang Genghis Khan utus. Bagi Genghis Khan ini adalah penghinaan besar. Genghis Khan marah, dia bawa 100.000 pasukan dan benar-benar menghapus kekaisaran itu dari peta dunia. Katanya saking marahnya, dia sampai balikin arah aliran sungai buat nenggelamin kota kelahiran gubernur yang kurang ajar itu tadi. Dan ini dulu jadi pelajaran, jangan pernah main-main sama orang Mongol pada saat itu. Genghis Khan diceritakan meninggal tahun 1227, tapi penyebab kematiannya itu masih misterius ya sampai sekarang. Ada yang bilang jatuh dari kuda, ada yang bilang kena panah, bahkan ada teori liar ya yang bilang dia ditusuk sama putri dari kerajaan yang dia taklukin. Tapi yang paling gila adalah proses pemakamannya ya. Genghis Khan minta makamnya dirahasiakan. Pas jenazahnya dibawa ke tempat rahasia, setiap orang yang berpapasan di jalan itu mereka habisi sama pengawalnya, biar nggak ada yang tahu jalannya. Pas udah dikubur, 1.000 kuda disuruh lari di atas makamnya biar tanahnya rata. Bahkan yang ngubur pun sampai dihabisi dan menghabisi dirinya sendiri. Sampai sekarang, satelit paling canggih pun nggak bisa nemuin makam dari Genghis Khan dan di mana makam Genghis Khan itu berada. Legasinya, genetika. Studi genetik menunjukkan kalau 1 dari 200 laki-laki di dunia saat ini adalah keturunan langsung dari Genghis Khan. Karena dia punya ratusan istri atau selir di seluruh wilayah yang dia taklukin. Kedua ada Pax Mongolica. Di bawah dia, jalur sutra jadi aman. Orang bisa bawa emas dari ujung Asia ke Eropa tanpa takut dirampok karena hukum Mongol itu sangat ketat. Genghis Khan itu hero or villain ya. Jadi Genghis Khan itu pahlawan atau monster? Banyak pertanyaan yang kayak gini ya. Buat orang yang wilayahnya dihancurin, dia itu adalah bencana. Tapi buat sejarah dunia, dia adalah orang yang nyatuin timur dan barat untuk pertama kalinya. Dia ngajarin kalau asal-usul itu nggak penting sama sekali. Yang penting adalah visi dan keteguhan hatinya. Dan gimana nih menurut kalian dengan cerita ini? Apakah Genghis Khan adalah pemimpin militer terbaik sepanjang masa?
Ya, kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar dan kasih tahu kalau kalian pengen saya bahas jenderal hebat lainnya kayak Alexander Agung atau Napoleon nih ya. Semoga kalian suka dengan cerita tadi ya. Saya Dwi Jayanto, sampai jumpa di konten selanjutnya. Peace out. Jangan lupa like and subscribe dan share ke teman-teman kalian. Dadah.